Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran tematik. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cerita fiksi, non-fiksi, sinonim, dan antonim. Masih di tema 4E, yaitu pahlawanku. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Ayo kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu membedakan cerita fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, siswa mampu mencari sinonim dan antonim dari suatu kata. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yaitu satu tentang cerita fiksi, yang kedua tentang cerita non-fiksi, yang ketiga tentang sinonim, dan yang keempat tentang antonim. Pelajari satu persatu. Cerita fiksi adalah cerita hayalan yang tidak terjadi sebenarnya dan dibuat berdasarkan pada imajinasi dan kreativitas penulisnya. Walaupun beberapa bagian cerita fiksi terkadang berdasarkan kisah nyata, tetapi secara keseluruhan cerita tersebut sudah diberi tambahan untuk memperindah jalan cerita. Cerita fiksi pun biasanya menggambarkan kejadian atau pengalaman seseorang atau sejarah yang diberi tambahan agar ceritanya lebih menarik. Beberapa jenis fiksi diantaranya ada cerpen atau cerita pendek, ada cerbung atau cerita bersambung, kemudian novel dan dongeng. Sekarang silahkan kalian lihat contoh cerita fiksi berikut ini. Baca dengan baik ya. Selanjutnya, yang kedua adalah cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi merupakan tulisan yang bersifat informatif, bukan hayalan, dan berdasarkan kejadian nyata. Jenis cerita non-fiksi diantaranya adalah makalah, film dokumenter, kemudian ensiklopedia, dan sejarah. Banyak orang yang salah dalam membedakan antara cerita fiksi dan non-fiksi. Ada yang menyebut jika perbedaannya terletak pada bahasa yang digunakan. Cerita fiksi menggunakan bahasa tidak resmi dan banyak menggunakan kata-kata konotasi. Sementara itu, cerita non-fiksi menggunakan bahasa yang resmi dan banyak menggunakan kata-kata denotasi. Namun, sebenarnya tidak demikian. Bahasa resmi dan tidak resmi dapat digunakan dalam cerita fiksi maupun non-fiksi. Kemudian, apa yang menjadi perbedaan yang jelas antara cerita fiksi dan non-fiksi? Perbedaan dari cerita fiksi dan non-fiksi adalah jika suatu cerita bersifat nyata, maka itu disebut cerita non-fiksi, apapun bahasa yang digunakannya. Sementara itu, apabila suatu cerita bersifat hayalan dan penuh imajinasi, maka cerita tersebut dinamakan cerita fiksi. Bagaimana? Kira-kira kalian bisa membedakannya nggak ya antara cerita fiksi dan cerita non-fiksi? Untuk lebih jelasnya lagi, ini ada sebuah cerita non-fiksi. Silahkan kalian baca ceritanya dengan baik dan dipahami juga ya. Nah, sekarang bacalah cerita fiksi dan non-fiksi di atas agar kalian lebih memahami apa itu perbedaan antara cerita fiksi dan non-fiksi. Setelah itu, kerjakan, ayo lakukan halaman 5 di buku tulis ya. Berikutnya, kita akan belajar tentang sinonim dan antonim. Sebelum kita bahas apa itu sinonim dan antonim, perhatikan contoh berikut ini. Yang A, 1. Arti sama dengan makna, sama dengan pengertian. Yang kedua, mati sama dengan tewas, sama dengan meninggal, sama dengan wafat, sama dengan mangkat.
Yang ketiga, melihat sama dengan memandang, sama dengan menonton, sama dengan menyaksikan. Yang keempat, melakukan sama dengan mengerjakan, sama dengan melaksanakan. Kemudian ada yang B, mati lawannya hidup, tinggi lawannya rendah, laki-laki lawannya perempuan, siang lawannya malam. Nah, itulah yang dimaksud dengan sinonim dan antonim. Jadi, apa dong sinonim itu? Sinonim adalah kata-kata yang memiliki arti, makna, atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim disebut juga persamaan kata. Sedangkan antonim adalah kata-kata yang berlawanan dengan makna atau arti kata lain. Atau antonim itu disebut juga dengan lawan. Bagaimana? Kira-kira sekarang kalian sudah paham belum apa itu sinonim dan antonim? Untuk supaya lebih jelas lagi, silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya makna sinonim dan makna antonim di buku yang lain. Tugas kedua buat kalian adalah silahkan kalian kerjakan Ayo Berlatih halaman 6 dan Ayo Berlatih halaman 36 di buku paket ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, kalian silahkan boleh bertanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.